mengenal dunia edukasi. Basicnya sih saya dari dulu suka edukasi ya, tapi lama nggak sekali masuk dunia edukasi, dan 2019 saya baru kenal bahwa ada dunia coaching, mentoring, consulting seperti itu, dan saya baru mulai belajar tahun 2019. Nah, di tengah perjalanan saya mulai belajar di dunia consulting tentang marketing waktu itu ya, awal-awal saya menemukan buku ini. Saya dirujuk sama salah satu sahabat saya, Mas Saiful Islam, tentang buku Still Like an Artist gitu. Dan ini salah satu buku, kalau boleh dibilang buku yang sangat berpengaruh dalam kehidupan saya, dalam karir saya sampai saat ini. Bahkan kalau di perusahaan saya sekarang saat ini, buku ini menjadi salah satu buku wajib yang tim atau nakama dari Incentric itu harus membaca buku ini gitu. Jadi buku Still Like an Artist karya Austin Kleon ini tentang bagaimana kita menjadi orang yang kreatif dan bagaimana cara kita menjalani kehidupan kreatif gitu. Jadi saya memulai dari satu quote pertama yang beliau tulis ini. Saya asal jepret foto aja yang nggak sempat bikin slide. Jadi di awal buku ini Austin Kleon mengutip salah satu quote dari Pablo Picasso ya, art is theft. Jadi seni itu adalah pencurian gitu. Jadi kalau bahasanya beliau mengatakan nothing is original, nggak ada sesuatu yang original. Nah, konteks pengalaman pribadi saya waktu itu adalah saya masuk sebuah industri yang sudah banyak nama-nama besar di industri tersebut. Ya, di industri edukasi, bisnis gitu, itu sudah banyak nama-nama beken, sudah banyak nama-nama besar, dan saya adalah orang yang datang dari Samarinda waktu itu, nggak punya gelar, nggak punya portofolio yang keren gitu. Saya bukan ex perusahaan hebat, jadi ya betul-betul nothing gitu ya, betul-betul memulai dari sesuatu yang nggak ada nilainya gitu. Nah, dari buku ini terus kemudian saya belajar, oh ternyata kita bisa menjadi something dengan cara menjadi pribadi yang berbeda. Jadi kalau saya kutip quote dari Panji, ini beliau mengatakan bahwa sedikit berbeda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik gitu. Jadi artinya kalau kita ingin menjadi lebih baik dibandingkan dengan orang lain, tapi cara kita itu adalah meniru cara orang lain tadi tersebut melakukan atau membuat sebuah karya, ya karya kita akan terus menjadi karya yang mediocre gitu. Maka kita harus menjadi atau kita membuat karya yang berbeda dengan orang lain. Karena kalau kita itu sama, kita akan dibanding-bandingkan, dan kalau kita masih newbie, kita masih awal, kita akan pasti kalah portofolio, kalah pengalaman, kalah nama besar, kalah authority, dan seterusnya. Nah, akhirnya dari buku ini saya belajar, oh ternyata kita bisa kok tampil dengan tawaran yang berbeda, dengan kreativitas yang berbeda. Dan waktu itu di pertengahan 2019 Allah mempertemukan saya dengan metodologi namanya flywheel marketing. Ya, flywheel marketing kalau yang dianut oleh mazhab marketing waktu itu kebanyakan adalah funneling, dan saya kemudian belajar tentang flywheel marketing dari HubSpot. Ya, dari HubSpot, dan saya lihat di Indonesia belum ada yang membawa metodologi itu. Lalu kemudian saya di awal 2019 mulai memperkenalkan metodologi tersebut, ya metodologi flywheel marketing, yang kemudian saya coba untuk adopsi, saya sesuaikan dengan waktu itu karena masih UMKM banget ya. Jadi dengan bisnis-bisnis UKM yang ada di sekitar saya, atau bisnis UKM yang relevan pada saat itu gitu. Akhirnya di awal 2011 saya memperkenalkan flywheel marketing. Sebenarnya Austin Kleon itu punya 3 buku yang keren. Ya, ada trilogi saya bilangnya, ada Still Like an Artist, yang kedua itu ada buku namanya Show Your Work, dan yang ketiga itu adalah Keep Going. Dan Show Your Work itu salah satu yang menginspirasi saya. 3 buku itu semua menginspirasi saya. Nah, akhirnya waktu itu saya memulainya dengan menulis di Facebook gitu ya. Saya menulis saya pelajari dari HubSpot tentang flywheel marketing, saya menulis di Facebook. Nggak banyak orang yang nonton, yang like cuman 1, 2, 3 orang gitu ya. Sampai istri saya kadang komentar gitu, Mas dari tulisannya kok flywheel gitu ya. Dengan tiap hari saya
saya menulis. Dan ini yang paling menarik, ya, bahwa kita harus punya ritual, kita harus punya sebuah konsistensi untuk berkarya, untuk menunjukkan karya kita kepada dunia, gitu. Dan jangan terburu-buru untuk pengen langsung besar, langsung bombastik, enggak, tapi terus menyebar value, terus memberikan inspirasi, terus menunjukkan karya-karyanya dan seterusnya sampai kemudian saya menemukan momentum waktu itu. Ya, momentum adalah salah satu tokoh yang tertarik dengan tulisan-tulisan saya, dan kemudian saya di-endorse ke salah satu perusahaan waktu itu di Solo, kalau saya masih ingat, PB Pak Endut, dan itu salah satu momentum saya untuk kemudian bisa berkarya di level nasional gitu ya, di perusahaan saya itu waktu itu masih sendiri, dan sekarang dengan perusahaan yang saya pimpin saat ini. Nah, teman-teman, jadi saya akan memperkenalkan apa itu original, apa itu autentik. Nah, jadi nggak ada satu yang original. Kalau mengutip di sini ya, ya karena ini tulisan ini ada di Bible ya. There is nothing new under the sun ya. Nggak ada sesuatu yang baru di bawah matahari gitu ya. Artinya apa? Artinya semua itu sebenarnya sudah terpikirkan sama orang lain. Jadi kalau kita punya pikiran apapun, kita pengen berkarya apapun, kita harus tahu bahwa itu pasti orang lain juga punya pemikiran yang sama dengan yang kita pikirkan gitu. Jadi tadi saya katakan tiap orang itu memang tidak harus original, tapi tiap orang itu bisa autentik. Dan yang menarik, autentik itu bisa kita dapatkan dari kita ya menggabungkan banyak keautentikan yang lain. Ya, dan itu adalah art, itu adalah seni. Makanya di sini dikatakan Pablo Picasso, art is theft gitu ya. Bahwa seni itu adalah cara kita mencuri. Jadi kita mencuri keautentikan dari sumber yang lain, sumber ini kita ambil, dan kita ramu menjadi keautentikan yang baru. Ya, jadi kalau dikatakan original, nggak ada nothing is original, nggak ada yang original, tapi semua orang punya kesempatan untuk bisa menjadi pribadi yang autentik, untuk bisa membuat karya-karya yang autentik. Itu gambarannya dari insight ini. Nah, bagi orang yang awal yang mungkin pernah saya alami ya ketika saya membangun karir di dunia konsultan, ya mungkin kalau saat ini mungkin ya orang melihatnya lebih enak gitu ya, konsultan beberapa perusahaan besar di Indonesia gitu. Tapi bagaimana kita memulainya? Ya, bagaimana memulai kalau kita punya sesuatu yang baru, kita punya ide baru. Mungkin teman-teman di sini, ini Mas Koko nih, mungkin masih jadi penulis, ya masih penulis baru, masih ada challenge, ini bukunya laku nggak 100 eksemplar atau enggak gitu ya. Ya nggak apa-apa, it's okay gitu ya. It's okay kita mulai dari yang kecil. Ya, saya dulu juga gitu, saya mulai dari bayaran cuma ratusan ribu per bulan ke satu klien gitu ya. Ya sudah sekarang udah jauh berlipat-lipat gitu ya, kalau perusahaan saya saat ini gitu ya. Nilainya udah jauh lebih besar daripada itu. Nah, ternyata waktu itu saya tertarik dengan quote ini, ya, fake it till you make it gitu ya. Jadi kalian bisa membuatnya fake sampai kamu betul-betul bisa jadi gitu. Ini kalau teman-teman suka One Piece, ini kayak Usopp gitu ya. Usopp itu, aku punya berapa ribu armada gitu ya. Padahal sebenarnya dia nggak punya apa-apa gitu ya. Tapi it's okay. Nah, teman-teman, jadi gini, kata-kata I can itu jauh lebih bervalue daripada IQ yang kita miliki. Ya, jadi possibility, kemungkinan yang bisa kita raih, ya itu jauh lebih penting daripada IQ yang kita miliki, daripada kapasitas sebenarnya yang kita miliki. Kenapa? Karena kapasitas itu akan bisa di-upgrade. Ya, kalau saat ini saya sedang mempelajari, senang banget membaca buku-buku tentang neuroscience gitu ya. Jadi kenapa sih orang-orang bisa hebat seperti Cristiano Ronaldo, Habib Nurmagomedov, atau juga mungkin seperti Mark Zuckerberg atau orang-orang hebat di luar negeri gitu ya. Kenapa mereka bisa hebat seperti itu? Ya ternyata bukan karena mereka punya bawaan gitu, tapi
Tapi mereka punya satu keistimewaan yang sebenarnya kita juga punya, tapi kita nggak sadar, yaitu neuroplasticity, yaitu perkembangan otak yang plastis. Kita bisa mengembangkan kapasitas kita menjadi lebih besar, ya, bigger, higher, seperti itu. Karena otak kita plastis, dan kita memang dikasih kesempatan oleh Allah dengan kesempatan yang sama, dengan privilege yang mungkin berbeda. Ada orang yang dia mendapatkan privilege dengan kemewahan mungkin, atau dengan support system dari orang tuanya, dengan kekayaan. Tapi ternyata ada orang hebat yang ternyata dia mendapatkan privilege dari penderitaan di masa lalu, dari kesengsaraan di masa lalu, dari ujian di masa lalu. Ternyata itu juga bisa menjadi sebuah privilege. Cuman permasalahan adalah bagaimana kapasitas diri kita itu untuk mengkonversi ya segala macam hal tadi itu, untuk kemudian kita menjadi orang-orang yang beyond, orang-orang yang melampaui ya kebanyakan manusia yang lain. Saya banyak belajar dari guru saya. Ya saya ya walaupun mungkin belum belajar secara offline dengan beliau, ya cuman belajar dari course-nya, dari buku-bukunya. Seneng banget sekali DM dibales sama Robin Sharma. Ya saya sangat suka sama Robin Sharma. Jadi sekali dia balas DM saya itu rasanya kayak happy banget gitu ya. Mungkin someday aku bisa ketemu sama beliau gitu. Saya belajar banyak dari beliau. Beliau mengatakan seperti ini. Kita tinggal memilih apa kita menjadi bagian dari 5% populasi dunia, atau kita bagian dari 95% populasi dunia. 95% itu adalah ordinary people, ya orang-orang biasa saja, orang-orang mohon maaf mediocre. Dan 5% itu adalah orang-orang beyond, orang-orang yang transcendence, ya orang-orang yang pengen menciptakan karya-karya hebat, orang-orang yang pengen jadi legendary, orang-orang yang pengen membuat perubahan-perubahan yang signifikan di dunia ini gitu ya. Nah, kita tinggal milih aja. Milih yang menjadi 90% atau pilih menjadi yang 5%. Nah, kalau kita memilih menjadi 5%, yang kita lakukan adalah kita terus berkarya sampai kemudian kita menemukan titik yang namanya prime time. Dan prime time seseorang itu kita nggak ada yang tahu. Orang bisa mendapatkan prime time di usia yang sangat muda, ya. Ya contoh namanya kayak anaknya Raffi Ahmad, siapa namanya? Rafathar itu dapat prime time di usia yang sangat muda gitu ya, dengan privilege-nya gitu. Orang bisa founder dari KFC mendapatkan prime time di usia yang sudah sangat tua, ya. Dan kita nggak tahu kapan kita mendapatkan prime time dalam hidup kita. Dan itu bukan masalah yang harus kita pikirkan, itu adalah outcome yang nantinya Allah berikan. Nah, tugas kita adalah bagaimana kita memberikan input dalam kehidupan kita dan menagihkan output dalam kehidupan kita. Dan salah satu yang saya sangat sukai dari konsep buku Cilek Artis adalah fake it till you make it. Kita bisa, Mas Koko bisa bergaya seolah-olah sudah menerbitkan 100.000 buku gitu ya. Nah, bagaimana cara berpikir Anda kalau Anda punya 100.000 buku yang sudah terjual? Ya, walaupun saat ini belum 100 sebelum terjual, nggak apa, cara berpikir kita berpikir fake it ya, sampai you make it. Nggak tahu, setahun lagi, 2 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, kita nggak tahu. Ya, siapa yang nyangka J.K. Rowling? Ya, J.K. Rowling kemudian bisa menciptakan karya Harry Potter yang sebelumnya ditawarkan kemana-mana nggak laku, ditolak semua gitu ya. Makanya saya ambil satu quote-nya J.K. Rowling, saya tulis di perpus ya. I do believe something very magical can happen when you read a good book ya. Karena bisa jadi dari kita membaca good book, buku-buku yang bagus, terus kemudian kita menulisnya dan seterusnya, someday kita akan menemukan prime time kita. Kita akan menemukan momentum kita. Kita akan menemukan masa keemasan kita. Dan saya yakin ya, jadi fake it till you make it ya. Udah ini cara simple yang bisa saya pelajari. Jadi teman-teman kalau pengen menjadi orang-orang hebat, entah itu mungkin teman-teman saat ini ada yang masih mahasiswa ya,
ada mahasiswa, ada yang pengusaha, siapapun juga. Yang harus teman-teman lakukan adalah satu, Anda harus belajar dari orang-orang terbaik di dunia. Ya. Kalau Anda punya perusahaan, Anda harus belajar perusahaan-perusahaan terbaik di dunia. Anda mamanya punya perusahaan kuliner, ya, Anda harus belajar dari perusahaan kuliner terbaik di dunia. Anda seorang penulis, Anda harus jadi penulis terbaik di dunia. Anda seorang YouTuber, Anda harus belajar dari YouTuber terbaik di dunia. Anda punya toko retail, Anda harus belajar dari Whole Food Mart mungkin, Anda harus belajar dari Amazon mungkin. Seperti itu. Saya biasanya ke klien-klien saya ngomong sama bisnis ownernya. Saya tanya, ini perusahaan ini benchmarkingnya apa gitu ya. Terus, oh aku pengen benchmarking Uniqlo Mas Haris. Oke, coba 1 jam ceritakan kepada saya tentang Uniqlo. Waduh, 1 jam? Iya 1 jam ceritakan tentang Uniqlo kepada saya. Nggak bisa Mas. Ya berarti Anda kurang literasi terhadap apa yang ingin Anda pelajari. Jadi kalau Mas Koko mungkin menjadi penulis, cari penulis terbaik di dunia siapa? Ya, mungkin Robin Sharma atau siapa. Dan sampai harus bisa menceritakan 1 jam tentang orang yang Anda kagumi. Bisa menceritakan 24 jam orang yang Anda kagumi. Ya, jadi cara terbaik men-shortcut agar kita bisa bisa melakukan lompatan itu adalah kita mencari referensi yang terbaik sebaiknya di dunia. Ya, jadi literasi itu sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, till you make it, sampai kemudian kita betul-betul menjalankannya. Saya dulu waktu pandemi saya bikin Evapora ya. Saya dulu punya cita, kapan ya saya bisa mewawancarai mewawancari orang-orang hebat, coach-coach hebat di Indonesia waktu itu. Dan ternyata betul di pandemi kemarin akhirnya saya bisa juga untuk kemudian mewawancarai orang-orang hebat, Pak Budi Isman, Coach Amala, Coach Fahmi dan sebagainya gitu ya, Pak Indra Manugroho. Nah jadi kalau kita pengen punya karya atau kita pengen mencapai position tertentu dalam karir, dalam kehidupan teman-teman, maka teman-teman harus merasa berada di zona itu dan Anda belajar dari orang-orang yang terbaik di bidang itu. Itu kalau Anda pengen beyond ya. Kecuali kalau Anda pengen jadi ordinary people ya silakan Anda benchmarking mungkin orang di Indonesia enggak. Saya bangun Eccentric, ya saya enggak benchmarking perusahaan di Indonesia, saya membahas Gallup, Gallup itu salah satu perusahaan konsultan terbaik di dunia. Saya benchmarking McKinsey dan kemudian kita menciptakan karya-karya yang sejajar ya dengan mereka. Dan enaknya mungkin mereka perlu waktu 50 tahun bahkan 1 abad gitu ya. Dengan mempelajari mereka kita bisa men-shortcut waktu itu gitu ya. Jadi dengan kita mempunyai banyak literasi ya, itu kita akan beyond ya, akan cepat untuk melampaui proses yang dulunya dia pakai. Robin Sharma saat ini mungkin sudah hampir 30 tahun beliau berkarya di dunia leadership ya kita saya nggak perlu usia sampai 30 tahun untuk mengejar pengalaman beliau gitu. Dengan membaca bukunya, ngikutin video-videonya, ikut program-program course dari Robin Sharma, itu mempercepat proses, saya yakin seperti itu. Dan teman-teman juga punya kesempatan seperti itu ya. Fake it till you make it. Nah, kembali ke konsep ini saya cuplik-cuplik aja poin-poin di buku Still Like an Artist ya, yang insightful juga. Nah, tadi untuk kita menjadi seorang artis ya, artis ini bukan berarti kemudian kita harus jadi penyanyi atau jadi artis pada umumnya gitu, atau pelukis atau seniman, bukan. Tapi sebenarnya apapun bidang kita, entah Anda menjadi entrepreneur atau penulis atau apapun juga gitu ya, maka Anda harus menjadi pencuri yang baik ya. Anda harus menjadi siapa? Pencuri yang baik. Jangan menjadi pencuri yang buruk ya, tapi Anda harus betul-betul punya berjalan dengan menjadi pencuri yang baik. Jadi saya nggak harus menemukan sebuah metodologi marketing, saya mencuri dari HubSpot ya, tapi kemudian saya tetap memberikan honor dengan apa yang saya curi gitu. Kalau kita bicara konten
konten kreator gitu ya. Kan Khaby Lame itu kan yang paling populer gitu ya. Kan dia pencuri yang baik. Ya, dia memotong kontennya orang lain, terus kemudian dia membuat konten yang masuk akal gitu ya. Dia ngambil dananya gitu aja. Itu yang dilakukan. Dia adalah seorang pencuri yang baik. Gitu ya. Nanti di akhir sesi akan saya jelaskan contoh bagaimana langkah-langkah kita menjadi seorang pencuri yang baik, gitu ya. Nah, di buku ini dijelaskan yang pertama adalah pencuri yang baik itu memberikan honor ya, memberikan penghargaan, memberikan kredit, memberikan ini loh. Nah, jadi contoh pencuri yang baik itu ya kalau di dunia artis mungkin kayak Via Valen gitu ya. Itu pencuri yang baik. Ya dia nggak punya lagu, dia mengcover lagunya NDX dan akhirnya ya populer. Sampai kemudian dia punya lagu sendiri. Ya, jadi gitu. Tapi tetap memberikan honor, tetap memberikan kredit kepada objek atau subjek yang kita ambil. Jangan sampai Anda degrade ya. Jangan sampai Anda kemudian mengacuhkan itu, merendahkan orang lain padahal Anda ngambil dari sumber yang ada. Gitu. Yang kedua itu study. Anda harus mempelajarinya. Ya. Jadi mempelajari sesuatu itu kalau bahasa saya, kalau saya dapat insight di Al-Qur'an ya. Itu pertama adalah Iqra, makanya saya tulis di sini Iqra. Anda harus membaca. Yang kedua wa 'allama bil qalam. Ya, Anda harus mengajarkan dengan kolam. Anda harus menulis, mencatat. Dulu saya termasuk orang yang sangat sombong. Ketika kuliah itu nggak pernah nyatet, kerjaannya adalah fotokopi catatan teman, gitu ya. Jangan instan ya. Itu dulu saya pikir, aku tuh pikir cara efektif gitu ya, tapi ternyata enggak. Ternyata itu adalah kesombongan. Karena kita kebanyakan sukanya tuh skim. Ya di sini ya study skim itu ya arti superficial, dangkal gitu ya. Kita nggak mendalam, nggak rigorous, nggak ketika mempelajari sesuatu nggak cuman asal tahu gitu. Contoh skim itu adalah ya kalau kita nyekrolin reels TikTok itu kan skim. Itu bukan literasi, itu informasi doang kan. Ada too much information gitu ya akhirnya. Tapi kalau Anda pengen study, mempelajari sesuatu ya harus serius sekali mencari literasi. Ya, saya suka menulis di media sosial, saya juga menulis buku, tapi saya yakinkan ke teman-teman bahwa tulisan yang saya tulis di buku saya ini jauh lebih banyak daripada yang saya tulis di media sosial. Study. Ya, Anda harus banyak belajar. Ya, itu caranya. Jadi jangan sampai punya mental itu superficial mentality ya, mentalitas yang dangkal gitu. Apapun yang bisa kita lakukan. Anda mungkin menjadi seorang petani, ya. Anda harus punya literasi yang tinggi terhadap apa yang Anda tanam. Ya. Anda mau bergerak di bisnis tertentu, ya. Ya, mungkin Mas Umar di bisnis glamping gitu ya. Wah, Mas Umar harus cari literasi paling hebat, hotel terhebat di dunia, glamping terbaik di dunia, dan Anda mempelajarinya dengan lebih dalam dan dengan bantuan sekarang itu ya, dengan bantuan ChatGPT macam-macam ya, kita bisa mempermudah itu. Jangan tergantung sama ChatGPT, karena kalau Anda tergantung Anda akan menjadi orang yang skim ya, Anda akan dangkal. Tapi jadikan dia itu sebagai, kalau dalam kimia itu AI itu jadikan sebagai katalisator, bukan bagian dari reaksi. Ya, katalis kan mempercepat reaksi ya, tapi dia tidak bagian dari reaksi. Itu. Oke, selanjutnya steal from many. Ya, kalau Anda ingin membuat karya hebat, Anda harus mencuri dari banyak sumber. Ya, menjadi dari banyak sumber. Saya mungkin di bidang customer experience gitu ya. Saya banyak menemukan ide-ide itu justru bukan di industri yang saya geluti, di buku-buku yang relevan dengan bisnis saya. Saya mendapatkan banyak insight ya dari sumber-sumber yang lain, dari referensi-referensi yang lain. Jadi steal from
many. Ya, kemarin rame Bimo itu mengomentari karya-karya Ahmad Dhani. Ternyata lagu ini dari lagu ini, lagu ini dari lagu ini, lagu ini dari lagu ini gitu ya. Ya itulah bedanya Steal From Many sama yang enggak gitu. Ya kita mencuri dari banyak hal gitu. Ya konsep kafe ini kan mencuri dari konsep kafe sama library gitu, digabung jadi library cafe gitu. Ya kita harus steal from many. Ya, steal mencuri dari banyak sumber. Tapi kalau pencurian yang buruk itu steal from one. Anda mencuri dari satu saja. Itu namanya plagiat nanti. Ya. Tapi kalau Anda steal from many, Anda mencuri dari banyak sumber-sumber yang autentik, maka Anda menjadi memiliki keautentikan yang autentik gitu ya. Anda menjadi unik ya, Anda menjadi spesial ketika Anda mencuri dari banyak referensi ya, dari literasi. Oke, selanjutnya Anda harus memberikan kredit ketika Anda mengambil atau mencuri sumber. Saya paling tidak suka dengan orang yang menulis suatu ilmu seolah-olah itu dari dia sendiri padahal dia nyontek dari orang lain. Nggak apa-apa, nggak ada salahnya kita memberikan kredit. Ya, aku dapatkan ini konsep ini dari Robin Sharma, aku dapatkan konsep ini mungkin dari Elizabeth Gilbert. Ya, saya dapatkan konsep ini dari sini. Dan kalau memang kita sudah bisa merangkumnya menjadi sebuah formula sendiri, Anda baru mengatakan itu punyaku. Tapi ketika masih punya orang lain, jangan sampai Anda plagiat. Ya. Saya sering banyak orang-orang bikin quote-quote di medsos, padahal sebenarnya saya tahu itu quote-nya dari sini, quote-nya dari situ gitu ya. Karena dengan diketik di ChatGPT atau ketik di Google kita akan ketemu sumber aslinya gitu. Tapi kemudian dia merasa yang melakukan itu gitu. Dan orang yang seperti yang pertama, mentality. Dia punya mentalitas curang, cheating. Dan orang seperti ini akan sulit untuk kemudian menciptakan karya-karya hebat. Gitu ya. Tapi kalau kita kemudian berani untuk memberikan kredit kepada orang yang kita dalam tanda kutip kita curi, ya itu berarti kita menjadi orang yang jujur dan insya Allah nanti akan dipermudah untuk kemudian kita membuat karya-karya yang autentik apa yang kita miliki. Oke, selanjutnya pencurian yang baik itu transform. Anda mentransformasi ya dari apa yang sudah Anda curi gitu. Kalau saya mengambil contoh di sini adalah Cina. Cina itu adalah negara yang paling hebat yang awalnya adalah imitate, yang awalnya dia adalah pencuri yang buruk, terus kemudian dia menjadi transform gitu ya. BYD ya mungkin idenya Tesla gitu ya, tapi kemudian dia mencuri. Ya, kemarin sahabat saya jalan ke Cina ya, insightful banget Mas Hati ya, kemarin cerita ya, dia ke salah satu kantornya BYD, terus kemudian dia cerita. Jadi BYD itu dia itu di atas satu dinding itu tempat di mana mereka itu menciptakan paten dia berkembang. Jadi mobil yang ada saat ini adalah mobil karya 10 tahun yang lalu sebenarnya teman-teman. Ya mereka adalah orang yang betul-betul studi, mempelajari dan kemudian muncul yaitu dengan patennya, sehingga apa, orang nggak bisa mencuri. Kalau kita bicara Nokia gitu contohnya, kita mungkin mengatakan Nokia tamat ya, tapi Nokia tetap dapat duit. Dari mana? Dari setiap produsen handphone yang pakai SIM card, karena paten SIM card itu miliknya Nokia gitu. Nah BYD melakukan itu, dia mematentkan sehingga apa? Ketika dia bikin sebuah teknologi, ketika orang lain ngikutin teknologi, dia akan klaim nggak bisa. Akhirnya dia bisa menciptakan baterai yang paling murah, yang paling tahan lama saat ini, dan kemudian bisa menjual produk mobil listrik yang lebih murah dengan fitur dan value yang jauh lebih tinggi daripada brand-brand yang lain gitu. Nah ini contoh bagaimana awalnya mungkin boleh mengimitasi, tapi kemudian Anda harus kemudian mentransform ya karya Anda menjadi sesuatu yang lebih baik.
Uh, Good Theft itu remix, ya sedangkan kalau Bad Theft itu ya rip off, ya dia apa ya, curang gitu ya, dia membajak. Ya, maka tadi kalau Anda menjadi lebih baik, Anda harus memberikan honor, Anda harus mempelajarinya dengan dalam dari berbagai sumber yang ada, kemudian steal from money, Anda mencuri dari banyak, dan kemudian Anda tetap memberikan kredit kepada orang-orang yang Anda dalam tanda kutip curi, seperti itu. Oke, saya ngutip di buku ini juga quote dari Kobe Bryant ya. Jadi dia mengatakan, I have stolen all the best move from all these great player. Jadi kita lihat, mungkin kalau teman-teman yang suka NBA, ya Kobe Bryant itu pemain basket yang luar biasa, dan dia mengatakan, saya itu mencuri setiap gerakan dari pemain-pemain yang dulu sudah ada. Mungkin dia mencuri dari Michael Jordan, dia mencuri dari Magic Johnson, ya, dia mencuri dari Hakeem Olajuwon, dan kemudian dia mentransformnya menjadi Kobe Bryant. Itu yang dilakukan oleh Kobe Bryant. Ya, jadi kita nggak apa-apa, ya, mencuri dari mempelajari, ya, dari banyak hal, tapi kita harus menjadi pencuri yang baik, gitu. Ya, awal-awal ketika saya membangun bisnis ini, gitu ya, saya mencuri flywheel marketing dari HubSpot, dan saya nggak pernah mengklaim flywheel marketing itu buatannya Aris Diansah, tapi itu adalah karyanya dari HubSpot. Lalu kemudian saya mentransform menjadi customer experience saat ini. Dan ketika saya ngomong sebagai customer experience, ya itu yang kemudian saya kembangkan. Dan ketika orang ngomong customer experience, itu adalah kata-kata umum. Orang nggak lihat lagi HubSpot, tapi orang melihat perusahaan saya sendiri. Seperti itu. Kami menciptakan framework, dan itu awalnya juga dari mencuri. Jadi tidak ada, kalau kita kembali ke quote-nya yang pertama tadi dari Pablo Picasso, bahwa art is theft, ya, seni, karya cipta, semua itu adalah hasil dari mencuri. Dan maka saya suka lebih senang menggunakan kata crafting, ya, crafting. Jadi kalau apapun yang kita karya, Anda bikin kopi, Anda bikin teh, Anda bikin buku, ya, Anda menjadi seorang guru, Anda seorang pengajar, Anda seorang mahasiswa, maka pastikan bahwa Anda membuat sesuatu yang crafting, ya, sesuatu yang apa ya, karya yang crafting itu gimana ya bahasanya? Karya yang unik, ya, nggak sekedar bangun, tapi kita harus menciptakan karya-karya indah di setiap apa yang kita geluti. Ya, Anda menjadi seorang IO, Anda harus menciptakan sebuah event yang luar biasa. Anda menjadi seorang pebisnis, Anda harus menciptakan produk yang luar biasa. Anda punya kafe, Anda harus bisa memberikan pelayanan yang luar biasa, crafting, sebagai karya seni. Karena karya seni itu yang kemudian, walaupun sifatnya bisnis, ya, ketika kita menyikapinya sebagai sebuah crafting, maka kita akan terus bersemangat untuk bersemangat untuk menjalaninya. Nah, jadi selain menjadi kreatif, maka nanti kita harus menjalani salah satu hal lagi, yaitu kehidupan yang kreatif, gitu ya. Kehidupan yang penuh dengan karya, kehidupan yang tidak stres. Ya, teman-teman, saya kalau di perusahaan saya, kami punya budaya sprint break cycle. Ya, sprint itu kita kerjanya keras banget, ya, sprint, tapi kemudian break, kita istirahat yang dalam. Ya, kemarin saya meeting dengan 8 orang gitu ya, ya, 5:30 sampai jam 9 malam gitu ya. Tapi kalau break, ya harus break betul-betul deep gitu. Ya, jadi kalau kita pengen beyond, kalau kita pengen bagian dari 5% populasi dunia, maka Anda nggak bisa menempuh jalan-jalan yang dilakukan oleh orang-orang biasa. Mungkin orang banyak yang berlari maraton, maka Anda harus sprint. Tapi kalau sprint doang, burn out, jebol, stres, maka diimbangi dengan break. Seperti mobil Formula One, ya, Anda lari kenceng, habis itu masuk ke pit stop, istirahat dengan dalam, dan lari kenceng lagi. Ya, Anda harus sprint. Kenapa? Karena banyak dari kita itu menjalani kehidupan itu ya biasa-biasa aja. Ya, kita terbiasa menjadi orang yang mediocre, kita terbiasa menjadi ordinary people. Kita nggak mau sprint,
kita nggak mau lari. Saya ingat saya dulu kuliah semester 5 masih punya tanggungan 24 SKS, tapi karena dulu calon istri saya itu digodain cowok gitu ya, dan saya harus segera menikahinya, ternyata 3 minggu skripsi selesai gitu ya. Iya, sprint gitu ya. Jadi kalau anda wahai macan kampus gitu ya, anda kita terbiasa untuk nggak fokus ketika mengerjakan sesuatu. Kita biasa mengerjakan sesuatu dengan dosis yang rendah, dengan dosis yang B aja. Kita jarang untuk kemudian fokus betul. Saya biasanya baca buku-buku yang 400 halaman gitu ya. Itu biasanya dulu 1 bulan gitu. Ternyata kalau mau sprint 2 hari bisa kok. Kalau mau sprint itu 2 hari plus coretan loh ya. 2 hari plus coretan. Yang penting-penting coret plus saya tulis di buku saya setiap coretan itu. Itu yang saya lakukan. 2 hari bisa. Kalau mau sprint. Cuma kita kebanyakan terdistraksi. Ya, kita kebanyakan nggak fokus, kita sibuk tapi nggak produktif. Kita seakan-akan waktu kita kayak habis ngerjain, tapi sebenarnya apa yang kita kerjain tadi itu nggak menghasilkan apapun juga, nggak produktif. Ya, maka teman-teman kalau pengen beyond ya teman-teman harus lari sprint, ya lari sprint, jangan lari-lari yang lari kecil. Kalau sprint capek istirahat, ya. Dan ternyata kalau kita pengen menembus batasan-batasan dari yang kita dari yang biasa kita lakukan, itu yang membuat kita menjadi beyond. Dan ketika kita dianugerahi anugerah yang sama dengan orang hebat tadi, yaitu namanya neuroplasticity, kita bisa melakukan itu semua, gitu ya. Yaudah kita jalan kaki aja 30 menit, jangan jalan kaki. Ya coba yang 4 menitnya sambil lari gitu ya. Capek, ya dipaksa. Dan disitulah terjadi namanya BDNF ya, Brain Derived Neurofactor. Disitulah kemudian hormon-hormon positif akan keluar dan muncul namanya myelin, otot kreativitas, ya otot apapun yang Anda latih. Anda jadi penulis, Anda harus punya kemampuan membaca jauh daripada pembaca. Ya. Dan kita bisa melakukan itu kalau mau sprint. Sayangnya kita jarang mau sprint. Maunya itu santai, terus kemudian leha-leha gitu ya. Ya, Rasulullah SAW usia 9 tahun sudah ekspor impor. Anak kita usia 9 tahun apa yang dilakukan? Main gadget. Anak lulus kuliah usia 22 tahun, 23 tahun, nggak ngerti kehidupan. Mentalnya masih rapuh, masih sibuk dengan problem anxiety gitu ya, masih sibuk dengan mental health gitu, insecurity macam-macam. Ya karena kita nggak mau sprint. Ya kita nggak mau sprint. Kita terbiasa dengan sekali lagi mengeksekusi dengan dosis yang rendah. Ya, dosis yang rendah. Jadi Anda harus punya mentality yang berbeda kalau Anda pengen beyond. Oke. Selanjutnya ini menarik ya. Jadi yang pertama nih, wonder at something. Anda mungkin tertarik terhadap sesuatu. Maka tugas Anda selanjutnya adalah step 2, invite other to wonder with you. Cari orang lain untuk kemudian tertarik dengan apa yang Anda tertariki. Dan jadi gini, teman saya ngomong gini, semua orang bisa menjadi nabi palsu gitu. Ya, jadi Mas Denny itu bisa jadi nabi palsu, dan pasti saya yakin ada pengikutnya kalau Mas Denny mau jadi nabi palsu. Karena pasti ada orang yang energinya lebih rendah daripada kita. Ya, pasti ada orang yang energinya lebih rendah kita dan akan ngikutin kita gitu. Artinya apa? Saya artinya bukan jadi pengen nabi palsu, bukan. Artinya kita bisa punya kemampuan untuk mengajak orang lain tertarik dengan apa yang kita interest di sana, gitu. Ya, simple. Contoh mamanya Anda tertarik dengan kutu kucing gitu, mungkin kan kita nggak anggap kutu kucing sesuatu yang menarik. Tapi kalau Anda mengulas kutu kucing itu terus-menerus, saya yakin Anda akan punya banyak follower. Sesederhana itu, ya, sesederhana itu. Ya, jadi teman-teman, selanjutnya Anda harus
wonder at something, Anda harus menemukan ketertarikan Anda terhadap sesuatu, ya, terhadap karya atau apapun juga. Anda harus menemukan sesuatu yang autentik, dan kemudian Anda terus-menerus membicarakan itu, Anda terus-menerus menyampaikan hal itu, menulisnya atau mengkontenkannya secara terus-menerus sampai kemudian Anda mengundang invite other to wonder with you, dan di situ Anda kemudian menjadi punya follower, ya. Jadi jangan khawatir, ya, tadi ya saya katakan, ya, Anda kalau mau Anda bisa menjadi nabi palsu, gitu ya. Pasti akan ada yang follow Anda, pasti ada orang yang ngikutin Anda, apalagi kalau sesuatu yang sifatnya menarik, seperti itu. Oke, selanjutnya, nah, apa sih yang harus kita miliki, ya, untuk kita bisa kemudian menciptakan karya-karya yang bagus, menciptakan karya-karya yang hebat? Yang pertama, curiosity. Anda harus punya ketertarikan, Anda penasaran terhadap something, penasaran terhadap sesuatu, ya, harus tertarik. Dan curious itu kemudian hubungannya adalah dengan study, ya, Anda harus kemudian mempelajarinya. Dan ingat, ya, ketika mempelajari jangan dangkal, harus mendalam, ya, cari literasi yang banyak tentang hal tersebut. Apapun itu, ya, sebenarnya semuanya tuh bisa Anda menjadi pion. Contoh simple sederhana gitu, ya. Anda tertarik dengan hal yang sederhana mungkin, ya, Anda tertarik dengan kue lapis, atau Anda tertarik dengan benda apa, ya, menanam bunga, ya, menanam bunga kertas, kan itu bukan, kalau sepintas kan bukan sesuatu yang wow gitu, ya. Tapi kalau Anda punya literasi yang tinggi terhadap bunga kertas, terus kemudian Anda terus-menerus, ya, curious di sana, mempelajarinya, Anda akan menjadi pakar bunga kertas di dunia. Banyak hal yang kemudian bisa menjadi crafting, jadi karya-karya yang bisa kita lakukan. Ya, cuman tadi kita tidak mau mengeksekusinya dengan dosis yang tinggi. Gitu. Jadi Anda harus curious, ya. Anda harus penasaran, kepo. Ya, ini bukan kepo urusan orang, bukan itu, tapi kepo terhadap sesuatu. Pasti ada sisi-sisi lain yang bisa kita ambil dari objek yang mungkin orang banyak melihat. Saya belajar tentang leadership, banyak buku-buku tentang leadership, tapi ternyata saya kemudian saat ini saya mengkampanyekan tentang conscious leadership yang berkesadaran, dan ternyata nggak banyak orang-orang yang membahas conscious leadership, dan nggak banyak literasi tentang conscious leadership, ya. Mungkin saya punya kelas break time gitu, ya, kayaknya setelah break time apa tuh waktu istirahat, kan, ya, hal yang sangat remeh-temeh sebenarnya, ya. Terus kemudian saya mencoba membingkis break time ini menjadi bukan sekedar activity, tapi menjadi sebuah kesadaran. Ini beberapa alumni kelas break time gitu, ya, beberapa alumni kelas break time saya, dan alhamdulillah, ya walaupun mungkin masih mau batch 4, ya udah full terus, ya, batch 3 bahkan kita nolak peserta, ya, gitu, ya. Konsep yang sangat baru sebenarnya, konsepnya ya saya steal from many gitu, ya. Saya mengambil dari kajian neuroscience, saya ngambil juga dari dari buku-buku para ulama tentang ilmu jiwa, saya belajar dari psikologi, saya belajar dari ini dan itu gitu, ya. Saya belajar dari pertanian, saya belajar dari ilmu tentang hewan, dan kemudian saya kumpulkan jadi satu menjadi konsep break time, punya frameworknya juga seperti itu. Nah, itu contoh bagaimana kita still like an artist, ya, still like an artist. Dari curiosity, ya, curious, Anda harus penasaran, ya. Yang kedua, kindness, kebaikan. Jadi beberapa orang tanya saya, Mas Taris, apa sih rahasia membangun ini semua gitu, ya? Ya walaupun ya saya masih baru, masih newbie, masih baru, tapi mungkin ya saat ini kami dampingi ya mungkin ya total puluhan perusahaan yang kami dampingi saat ini. Kalau teman ngomong gitu, saya cuma jawab dua jawaban.
kindness, kebaikan, generosity, ketulusan, dan 2 over deliver. Jadi kalau Anda menciptakan sebuah karya kepada orang lain, pastikan itu over deliver. Pastikan itu lebih dari yang diekspektasikan sama customer kita, sama klien kita. Gitu. Saya nggak minta Pak Sumar testimoni kelas break time ya, bayarnya cuma 1 jutaan sekian, tapi yang didapatkan ada iga, ada motong kambing gitu ya, terus ada jalan-jalannya ke Lembah Bromo, macam-macam gitu ya. Orang selalu ngomong itu over deliver, dan ternyata kita nggak kesulitan lagi, tingkat repeatnya tinggi dan rekomendasinya juga sangat tinggi di kelas-kelas selanjutnya gitu. Over deliver. Kita memberikan value yang lebih daripada apa yang kita janjikan. Musuhnya kebalikannya adalah over promise. Kita terlalu banyak mengumbar janji gitu terhadap produk dan lain kita. Dan itu yang dulu saya lakukan sebelum itu. Untuk meyakinkan pembeli, saya kemudian menceritakannya seakan-akan tuh hebat. Realitanya, walah ngeletek cuma gini doang gitu. Itu yang kemudian membuat kita mengalami declining pattern. Mungkin Anda bisa langsung naik, tapi kemudian akan turun. Tapi kalau Anda selalu punya kindness, Anda punya kebaikan, generosity, ketulusan, Anda nggak punya niat buruk kepada orang lain, Anda betul-betul ingin memberi value kepada orang lain, ya, Anda bahkan mendoakan customer Anda dengan tulus, Anda mendoakan tim Anda dengan tulus, gitu ya. Dan terus kemudian Anda menciptakan karya yang over deliver, yang lebih daripada apa yang Anda janjikan, maka saya yakin ya kita akan mengalami pertumbuhan yang eksponensial. Mungkin awalnya landai, tapi kemudian naik, ketemu momentum kita akan melejit dan kita tidak mengalami declining pattern. Kita nggak mengalami masa menurun. Ya, jangan remehkan kindness, kebaikan. Mungkin nggak bisa langsung dapat hasilnya, gitu ya. Dan pastikan bahwa dalam hidup ini bukan bagaimana Anda harvest atau Anda memanen, tapi pastikan dalam hidup ini adalah kapan Anda planting, kapan Anda menanam. Ditanam, kita akan manen. Dan nggak harus kita tentukan kapan waktunya. Allah yang akan kemudian menjawab itu semua dengan kebaikan kepada. Hal jazau ihsan illa ihsan, balasan kebaikan adalah kebaikan. Gitu ya. Jadi apa yang Anda lakukan saat ini adalah simpel aja, teman-teman. Tanam kebaikan kepada siapapun di sekitar Anda. Bedakan antara kebaikan dengan kebodohan. Kalau Anda baik dan kemudian Anda dimanfaatin orang dan Anda kemudian tertekan dengan orang tersebut, itu bukan kebaikan, itu kebodohan. Ya, tapi Anda baik terus, Anda baik tapi bukan bodoh. Banyak orang menyamakan kebaikan dengan kebodohan. Wah, kalau gitu kita kayak jadi lilin dong. Enggak. Itu orang bodoh, bukan orang baik. Orang baik nggak mau jadi lilin. Ya. Orang baik dia terus memberikan, dia menjadi dian, dia menjadi pelita gitu ya, untuk memberikan value bagi orang lain. Jangan remehkan siapapun, karena kita nggak tahu siapa yang akan meleverage bisnis kita. Suatu hari saya ada teman ya, hobinya itu tanya terus di WA, ya tanya. Dia masih UMKM banget, Ya mungkin bukan target market saya adalah corporate, gitu ya. Dia biasa, Mas Haris ini gimana, solusinya gimana gitu ya. Tak jawab. Ya jujur aja, saya juga males terus jawab orang ini gitu ya. Dari sehari-hari banyak chat masuk, aku harus ngopeni orang ini ya, malas. Jujur malas, saya ada rasa malas, tapi saya tepis gitu ya. Enggak. Ini Allah, kalau Allah udah ngirim orang tanya kayak gini, berarti memang ada ada maknanya, ada meaningnya gitu. Terus saya balesin. Suatu ketika dia minta telepon lagi, ya wes saya telepon, saya layanin gitu ya. Ya, kadang-kadang telepon lagi, nggak sempat balas lagi, paling lagi. Tapi suatu ketika dia WA saya, Mas Haris, di mana Mas?
aduh kalau aku di Malang nanti dia ketemu lagi nih malas juga gitu ya. Ya aku ya di Malang tapi ada sedikit kesibukan gitu. Mas bisa nggak ke Surabaya? Loh, ada apa? Aku kan Mas, temenku tak promosikan Mas Aris ini, maka perusahaan temenku kayaknya butuh Mas Aris gitu. Oh iya aman ke Surabaya gitu. Akhirnya saya berangkat ke Surabaya gitu ya. Dan saya dapat klien dari orang tersebut. Kita nggak tahu ya siapa orang yang akan meleverage bisnis kita dari ucapan siapa. Ya simple ketika di Purpose Cafe sendiri juga gitu ya. Kita nggak menjalankan marketing yang wow-an karena ini sebenarnya ada project idealis banget saya sama Bu Mulyani gitu ya. Idealis banget bikin kafe library book tapi jauh dari kampus itu kan secara analisa bisnis nggak masuk gitu ya. Beberapa tahun yang lalu ternyata ada yang konten di TikTok dan viral gitu dan alhamdulillah sekarang omset naik luar biasa ya, gara-gara konten TikTok tadi itu. Dan saya nggak tahu ya siapa yang membuatnya, nggak kenal. Kamu harus ngundang orang itu nanti kasih hadiah, dikasih voucher gratis sini karena kita sangat tertolong dengan bantuan beliau. Ya kita nggak tahu momentumnya. Kebaikan kita itu dibalas kapan. Jadi teruslah berbuat baik. Yang ketiga, stamina. Nah itu makanya kenapa ada kelas break time, kelas untuk istirahat, kelas untuk mengisi energi, mengisi stamina. Dan selama ini kita mendefinisikan produktivitas itu dengan segala aktivitas yang mengeluarkan energi. Dan kita kadang tidak berpikir bahwa aktivitas yang menghasilkan energi itu juga sesuatu yang produktif. Kita anggap itu bukan produktif. Bercanda dengan teman kan nggak produktif. Ya, tapi kalau ternyata kita bercanda, kita menemukan ruang joy dengan sahabat kita, dan itu kemudian mengisi energi kita, mengisi stamina kita. Kalau Anda pengen menempuh perjalanan panjang, ya untuk menciptakan karya-karya hebat, Anda butuh stamina. Ya, Anda harus mulai berolahraga. Ya, saya ngomong gini karena saya 30 menit di pagi hari sudah lari, jadi agak pede ngomong gitu ya. Anda harus kalau sekarang saya mandi air hangat di malam hari, ya stamina. Anda harus berani mengatakan tidak kepada diri Anda yang tertrigger untuk buka medsos. Yang Anda, kalau bahasa di neuroscience itu, Anda memberi makan ke mamal brain dan lizard brain Anda tanpa Anda sadari bahwa itu adalah yang bikin Anda semakin anxiety, semakin emosional, semakin galau dan menghabiskan banyak waktu kita sia-sia. Anda lebih baik tidur, Anda lebih baik berolahraga, Anda lebih baik baca buku. Walaupun mungkin nggak nyaman, ya, walaupun nggak nyaman, nggak masalah. Tahap pertama itu disruption gitu ya. Kita akan mengalami merasa nggak nyaman, ya nggak apa-apa. Soalnya kita coba terus lagi, kita sampai confusing, kita sampai pusing gitu ya. Akhirnya sampai kemudian kita masuk tahapan ketiga yaitu integration. Kita akan terbiasa dan setelah kemudian kita punya energi yang maksimal. Jadi kalau Anda pengen punya karya-karya hebat, Anda harus menjaga stamina. Energy is more important than your intelligence. Gitu ya. Energi itu hal yang sangat luar biasa. Yang keempat, willingness to look stupid. Anda harus punya ketersediaan untuk menjadi orang bodoh. Gini, kalau di leadership orang mengajar tentang black belt mentality, saya justru belajar tentang white belt mentality. Kita harus punya sabuk putih supaya terus mau belajar, supaya terus nggak harus menjadi orang yang superior. Orang kalau sudah kejebak ke dalam superioritas, dia merasa superior dalam hidupnya, itu adalah orang yang berhenti berkembang. Ya, Anda harus nggak apa-apa menjadi yang dulu saya gitu, ya, merasa superior, merasa paling keminter, merasa paling hebat, merasa tahu segalanya gitu ya. Jadi kalau Anda masuk di sebuah ruangan dan Anda terlihat yang paling pinter di situ, berarti Anda sedang salah ruangan, gitu ya. Anda harus berada di ruangan yang Anda tetap terlihat bodoh di situ.
bukan untuk dibodohi, bukan maksudnya Anda merasa bodoh. Jadi Anda harus, kalau bahasanya, Anda harus punya lunchbox mentality versus executive mentality. Lunchbox mentality itu adalah mentalitas pekerja yang bawa lunchbox, bawa bekal. Ya, tidak harus menjadi executive mentality. Tidak harus yang merasa dilayani. Walaupun Anda posisi teratas, walaupun Anda seorang CEO, Anda seorang founder, Anda harus punya white belt mentality. Anda harus punya willingness, keinginan, ya, punya willingness, kehadiran untuk mau terus belajar dengan siapapun. Dulu ketika saya pulang kampung, saya merasa hebat. Saya dulu seorang pengusaha, ketemu dengan mungkin bapak mertua saya, cuma pekerjaannya ngarit, ya, ngarit itu cari rumput, ya, untuk pakan kambing. Tapi saya sekarang senang sekali ngobrol dengan bapak saya. Saya belajar tentang bagaimana melihara kambing, saya belajar tentang bagaimana bertani, dan justru dari situlah kemudian saya curi untuk saya masukkan ke framework Customer Relationship Management, ke CRM saya. Saya belajar dari petani gitu ya. Kemudian saya bikin konsep tentang hunter farmer, dan itu ketika saya belajar dari orang-orang desa. Bayangkan kalau saya datang ke sana menjadi orang yang superior, ya saya nggak akan mendapatkan apa-apa. Steve Jobs mengatakan apa? Stay hungry, stay foolish. Gitu ya. Jadi lunchbox mentality versus executive mentality, ya, white belt mentality versus black belt mentality. Anda sebenarnya punya sabuk hitam, tapi mentalitas Anda itu sabuk putih untuk terus kemudian meningkatkan kapasitas Anda, tidak berhenti, ya, tidak merasa superior. Orang yang merasa superior pasti akan berhenti belajar dan pasti akan di overlap sama pembalap yang lain ketika Anda superior. Anda terus belajar gitu ya. Ya, ketika saya belajar dengan guru-guru di luar negeri, waduh kok ganti kayak anak TK gitu. Dulu waktunya udah kayak paling keren gitu ya. Ternyata ketika saya belajar dari orang-orang hebat yang jauh lebih hebat lagi, ya kita merasa, waduh kok cuman gini doang gitu. Gak apa-apa. White belt mentality itu cara Anda untuk terus bertumbuh. Dan yang terakhir teman-teman dari buku ini, ya, jadi insight, ya, itu akan terus berkembang, ya, bertumbuh secara eksponensial, ya, sepanjang perjalanan kehidupan teman-teman. Ya. Mungkin teman-teman sekarang masih usia berapa? 20 tahunan dia? Iya, 23. It's okay, 23. Saya 23 nggak ngerti apa mas gitu ya. Oke, gitu ya. Jadi penulis di usia 23 tahun. Ya, nanti bisa ngobrol sama yang di belakang deh. Nanti nggak ada yang telat dalam kehidupan kita. Ya, nggak ada yang salah dengan proses yang teman-teman jalani. Tahapan apapun mungkin teman-teman pernah di lampu merah gitu ya. Kayak ini bukan lagunya Delantis ya. Ada pernah mengalami masa stuck, masa tidak berguna, berada di plato gitu, berada di sebuah tempat yang grafiknya nggak gerak-gerak, cuma stuck aja di situ, beban keluarga. Oke, it's okay. Anda terima itu, ya, itu Anda terima dengan courage, ya, dengan keberanian, bukan dengan brave ya, courage dulu, ya. Courage dari kata core itu artinya mengakui. Ya, Anda harus mengakui keadaan itu. Ya, oke, saya terima, saya jadi beban keluarga saat ini, tapi setelah ini saya akan berkarya. Ya, oke. Jangan pernah punya dendam positif. Jangan pernah punya dendam positif. Semua dendam itu negatif. Ya, karena ketika Anda menjalani dendam positif, Anda akan menjalani sesuatu tanpa meaning yang benar. Anda hanya pengen pembuktian. Ya, Anda akan terjebak sama validasi eksternal, ya, tapi Anda tidak menjalankan apa meaning yang sesungguhnya. Mungkin Anda saat ini mengalami anxiety, nggak masalah, it's okay. Ya, Anda bisa menjadi seorang penulis atau menjadi seorang pembicara yang membantu banyak orang untuk keluar dari anxiety-nya. Gitu, seperti itu. Ya. Nah, itu
akan berbanding lurus dengan distance, ya, akan berbanding lurus dengan jarak yang akan Anda tempuh. Perjalanan tempuh masih sangat panjang gitu ya. Jangan overthinking ya, nikmati, enjoy semua tahapan yang Anda miliki. Dan mungkin terlepas dari buku ini, saya cari komunitas yang baik, cari circle, cari lingkungan yang membuat Anda bertumbuh dan berkembang. Ya, jadi gini, tadi saya share di Anak Perpus ya, di komunitas Anak Perpus ada konsep joy as GPS ya, joy, kebahagiaan, kedamaian, ketenangan sebagai GPS, sebagai Google Mapping kemana akan kita jalani. Coba teman-teman lihat saja, siapakah orang-orang, people yang bikin Anda joy, yang bikin Anda bahagia. Tulis saja di kertas siapa itu. Kemudian tulis lagi apa activity yang bikin Anda joy, yang bikin Anda bahagia. Ya, saya punya satu activity yang bikin saya joy, yaitu saya main PS sama anak saya usia kelas 4 SD. Dan kenapa saya joy? Karena saya jadi anak kecil lagi, saya gontok-gontokan sama anak saya walaupun saya usia 41 tahun, dia usia kelas 4 SD gitu ya. Tapi itu bikin saya joy. Activity yang bikin joy. Yang keempat adalah place, tempat di mana Anda merasa joy ke tempat tersebut. Dan pastikan GPS Anda mengarah ke 3 tempat tadi itu. Ke orang yang bikin Anda joy, ke aktivitas yang bikin Anda joy, ke tempat-tempat yang bikin Anda joy. Gitu ya. Dan Anda harus berani untuk mengatakan tidak, berani ending, mengakhiri, berani letting go, melepaskan, berani minta maaf maupun memaafkan orang-orang yang toksik dalam hidup Anda. Ya, katakan tidak. Ya, menjauhlah dari dia. Ya, kalau dalam konsep Al-Quran, wa idha khotabahum jahiluna qalu salaman. Jadi ketika kita ketemu dengan orang-orang yang nggak baik tadi itu, katakan salaman. Katakan dengan kata-kata yang membuat Anda selamat aja. Ya, jangan dekat-dekat dengan mereka lagi, jangan terlalu akrab dengan mereka lagi, karena itu yang akan kemudian menghambat perjalanan kreatif Anda. Cari teman-teman yang baik, ya, dan Anda harus berani mengatakan tidak kepada circle lingkungan yang tidak baik. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan di sesi bedah buku Still Like an Artist gitu ya. Ada buku ini sudah terjemahan dalam bahasa Indonesia, ada, silakan dibeli atau dibaca. Nanti ada lagi buku yang triloginya Show Your Work dan juga Keep Going. 3 buku ini powerful banget dalam hidup gitu ya. Saya ada buku yang kalau teman-teman pengen punya karya-karya hebat, saya menyarankan teman-teman membeli buku Big Magic Elizabeth Gilbert. Nggak tahu kok Gramedia kayaknya sudah nggak ada di Shopee atau Tokopedia. Big Magic itu juga salah satu buku yang sangat berpengaruh dalam kehidupan saya untuk kemudian menciptakan karya-karya yang mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan banyak manfaat yang luar biasa. Mungkin itu teman-teman, ada mau sharing-sharing, tanya jawab, kalian persilakan. Oh, boleh sharing di sini? Siap. Langsung ada di sana. Oh iya. Ya, jangan. Pertama-tama kita kenal kata saya, perkenalkan dari Kota Malang, kumpul di sini. Perkenalkan, aku seorang penulis muda dan sekarang lagi proses percetakan pertama pada bertepatan hari ini, jadi special offer di sini. Dan untuk menyampaikan tadi apa yang didapat dari Om Aris yang menjelaskan tadi sangat betul, dan alhamdulillah sudah mempraktekkan keluar dari tempat toksik itu. Karena sebagai generasi muda zaman sekarang, pentingnya mencari tempat yang bisa kita berpulang, bukan untuk membuang sampah. Jadi kebetulan dengan cara itu bisa dibilang aku menulis curhatanku selama ini, bertemu dengan teman-teman yang mungkin bisa dibilang kayak, kenapa sih aku kok nggak bisa berkembang gitu loh, kenapa aku stuck di sini gitu, atau bisa dibilang
kenapa aku insecure ketika melihat teman aku lagi sempro? Karena kebetulan dulu sempat kuliah Om, tapi karena satu lain hal aku harus putus dan aku merasa gagal, merasa beban keluarga, merasa bahwa dunia ini nggak baik-baik aja, merasa bahwa hancur lebur. Tapi sekitar aku berdamai dengan diriku sendiri itu cukup lama Om, kurang lebih 1,5 tahun menerima keadaan. Dan yang membuat aku terharu ketika aku belajar memahami konsep yaitu adalah self acceptance atau penerimaan diri, yaitu pertama alhamdulillah bisa menerbitkan buku antologi tentang self improvement, terus juga bisa bertemu dengan seorang founder salah satu gerakan literasi di Indonesia. Beliau domisili di Bandung dan tanpa sengaja mengangkat aku menjadi co-foundernya, terus juga menjadi bisa dibilang mentor menulisnya di situ juga, dan bisa menjadi ya benar kata Om Aris tadi, awalnya anxiety menjadi pemateri, betul. Insya Allah akan launching lagi untuk webinar berikutnya karena membahas tentang kesehatan mental, dan bisa dibilang kenapa aku jauh-jauh dari Sukun Om, Sukun paling ujung. Nggak jauh, itu deket aja. Ya, jalan kaki jauh Om. Jalan kaki aja. Jadi kenapa aku merelakan waktu aku untuk datang ke sini? Pertama, aku tahu kualitas diri aku ditentukan oleh kualitas lingkunganku. Terus yang kedua, aku belajar untuk aku nggak boleh stuck di sini aja. Dan betul kata Om Aris tadi, ada dua keharusan yang harus ku mindsetkan sampai kapanpun, yaitu dua hal, yaitu pertama harus haus akan ilmu, kedua harus berbagi ilmu. Karena kalau kita punya ilmu tapi kita tidak bisa bagikan ke orang lain, sangat tidak berguna. Karena ilmu itu berasal dari diri kita sendiri. Oke, Mas. Terima kasih. Thank you Mas Koko. Ya. Saya pribadi mensupport Mas Koko untuk menjadi penulis hebat. Amin. Dan kebetulan memang hari ini spesial. Ya, kita kedatangan tamu dari jauh. Beliau adalah founder dari KPM ya, Komunitas Belajar Menulis. Mungkin Mas Koko belajar, aku dulu pengen masuk nulis di KPM gitu. Awalnya mau nulis. Ternyata foundernya datang sini jauh-jauh dari Cirebon. Ya, kebetulan di sini mungkin bisa sedikit sharing-sharing di tempat kita, karena sesuai moto kami di tempat ini adalah reading, sharing, and inspiring. Ya, kita sambut sahabat saya Mas Tendi Murti. Bang Mas Tendi. Masya Allah. Salam. Luar biasa. Mas, gak apa Mas ya. Ayo, sini Mas sama Agus. Wah, ini kalau ini anggota KBM itu sampai dapat miliaran ya Mas ya dari nulis buku ya. Ini ternyata kedatangan tamu spesial mungkin dari Mas. Ya Mas ya, ini bukan kelas bisnis. Justru kalau saya bilang tadi kita lagi break time. Kita lagi break time. Biasanya saya sama beliau ini kalau di forum-forum kan forum para pebisnis gitu ya, dengan harapan mana yang bisa jadi klienku ya. Iya. Gitu. Kalau di sini kan enggak ya, kita sharing dengan teman-teman. Ada yang jauh sih Mas, ada yang dari Kalimantan. Oh iya. Samarinda datang juga ke sini. Nis, halo Nis. Lama banget nggak pernah ketemu. Nah mungkin Mas Andi ini banyak teman-teman juga tadi ada yang mau menulis atau apa, mungkin Mas Andi bisa sharing-sharing ke teman-teman untuk bisa punya karya gitu Mas. Gimana Mas dari pengalaman Mas Andi? Siap. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kasih banget Mas udah kesini, karena sebenarnya dari kemarin tuh saya lagi sumpah banget itu dengan kerjaan. Kebetulan ada beberapa bisnis juga ya, ada KBM, mungkin ada yang udah nulis di KBM belum? Rencana masih rencana. Belum. Hampir di KBM itu sampai kita tahun 2020 launchingnya 1 Mei 2020, pas banget lagi pandemi.
dan sampai sekarang kita sudah sekitar mungkin sekitar 60-70 miliar dibagi ke penulis. Wow. Masya Allah. Nah, kok bisa kayak gitu? Ceritanya panjang teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ngobrolin nulis atau ngobrolin bisnis atau ngobrolin apapun, mentor saya bilang kayak gini mas. Waktu itu saya bisnis, 7 kali bisnis, 7 kali bangkrut, dan yang menyelamatkan keuangan saya adalah menulis. Jadi waktu kuliah di Bandung, waktu dulu sama kayak Mas Aris. Jadi kalau misalkan pengen lulus kuliah gitu ya, nyari siapa? Mas, ada yang mau melamar ya? Sama persis. Saya juga ada kayak gitu kan. Jadi calon istri saya, jadi waktu itu saya nggak lagi pacaran gitu ya, mantan gitu ya. Terus tiba-tiba ada temannya bilang, Ten, ini ada yang mau melamar, lu masih mau nggak sih? Gitu. Oh yaudah yuk. Akhirnya saya datengin tuh ke rumahnya mas. Habis itu saya ajak nikah deh gitu. Jadi sebelum lulus kuliah saya udah nikah. Sama. Nah, kenapa? Karena saya tahu kalau nggak nikah saya nggak lulus kuliah. Kayak gitu. Itu sama banget tuh di situ. Kayak gitu. Nah dari situ akhirnya saya mikir sama mentor tuh, kenapa sih kamu? Saya nanya ke mentor, kenapa mas? Setiap saya ngebangun bisnis, setiap itu juga saya bangkrut. Terus pertanyaannya kayak gini. Lu ngapain ngebangun bisnis, lu ngapain nulis, tadi kayak gitu. Ya buat keluarga, apalagi saya udah nikah gitu ya, udah punya anak satu waktu itu namanya Hafsah, udah nikah ya buat keluarga, buat istri, buat anak, buat ibadah segala macam. Ya benar sih, teman-teman datang ke sini ngapain di sini? Mau belajarnya mau ngapain? Buat apa belajar? Kan pertanyaan yang mendasar sebenarnya. Kenapa sih kita harus belajar? Makanya saya nulis tuh buku Stop Belajar Kalau Ingin Pintar. Gara-garanya kenapa? Karena gara-garanya waktu kuliah saya, alhamdulillah saya IP-nya pernah di angka 1,9. Ya? 1,9. 1,9. Astagfirullah. Kan menyebalkan sekali gitu kan. 1,9 gitu kan. Saya akhirnya ketemu kenapa saya harus belajar. Pertanyaan itu yang akhirnya saya buat buku. Karena kegelisahan saya tentang belajar, akhirnya saya nulis buku Stop Belajar Kalau Ingin Pintar. Nah, dari situlah akhirnya saya tahu, oh ternyata kata mentor saya, kalau misalkan kamu pengen ngebangun bisnis atau nulis segala macam, perbesar dulu visinya. Makanya tadi nih ngobrolin di sini, break time banget saya, oh iya benar, ngulang lagi mas. Oh iya ya dulu gue kayak gini diajarin sama mentor segala macam gitu kan. Akhirnya ketemu tuh, kata mentor, perbesar visimu, maka orang lain akan mengikuti apa yang satu value gitu, maka mereka akan datang ke kita dan mempelajari itu. Nah dari bisnis itu saya nulis, kalau misalkan nulis buku sebenarnya teman-teman teknik nulis itu gampang banget, banyak banget di YouTube, apalagi sekarang di ChatGPT itu udah gampang banget. Saya pengen nulis buku jangan itu gitu kan, konsepnya langsung gampang segala macam. Makanya kalau yang dulu itu bisa cerdas karena mikir manual gitu ya, seharusnya sekarang itu kita lebih cerdas lagi. Kenapa? Karena kita bisa melompat lebih jauh karena yang mikir manual itu udah dibantu sama tools tadi kayak gitu, seperti itu penting banget tuh. Jadi benar kalau misalnya kita ada ChatGPT dan segala macam, itu ada tujuannya untuk membantu kita aja untuk ngeriset dan segala macam. Nah dari situ mikir ketika saya harus nulis mas, kenapa sih saya harus nulis? Saya bingung pertanyaannya, karena visinya harus besar katanya. Kalau visi besar itu orang yang lain sejauh apapun dia, ketika visinya itu besar maka dia akan datang ke kita dan akan ngobrol dan akan bangun bareng-bareng tuh visi itu. Tapi sedekat apapun orang itu, kata dia, sedekat apapun orang itu, ketika nggak satu value, nggak satu visi, maka dia akan mental dengan sendirinya tuh. Karena nggak satu value dengan visi kita, maka cara itu besar visinya apa ya? Saya mikir, nggak ketemu juga. Kenapa? Karena visi itu buat saya ketika saya ingat itu, saya nangis mas, mewek. Oh ini ya gitu, tapi nggak mewek gitu kan, belum ketemu juga gitu. Sementara keadaan kehidupan saya waktu itu usia 29 tahun, di sini ada 29 nggak sih? Kita tua berarti. Oh gitu sih. Mas Aris 41 kan, beda dikit lah. 42 mas. 42. Saya mau 40 bentar lagi gitu. Fase kedua gitu. Nah, jadi ketika kita nulis, saya pengen tahu, kamu harus temuin dulu visi besarnya apa. Karena ketika kita punya visi besar,
setelah itu kita bakalan ngejar habis-habisan ke visi itu. Kenapa? Karena udah lagi bukan ngobrolin tentang duit, bukan lagi ngomongin hidup, tapi tentang visi besarnya itu yang akan kita cari tahu gitu. Terus apa visi besarnya? Saya masih belum nemu tuh, beberapa minggu, mungkin 1-3 bulan saya ngerenung. Karena benar-benar lagi fase-fasenya terpuruk banget waktu itu. Debt collector, secara bisa dia sudah ketemu debt collector gitu ya. Hafal saya nadanya. Investornya rasa debt collector juga. Udah sukses nih, balikin duit gua break gitu. Nah ini saya ketemu waktu itu saya ikut kajian apa, saya lupa gitu ya. Terus terlintas 3 hal yang akan dibawa mati selain 3 hal itu nggak ada. Satu apa? Anak yang soleh. Yang kedua apa? Ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga? Amal jariah. Karena saya punya anak, ya udah saya habis-habisan gimana caranya ngedidik dia yang baik yang benar. Prerogatifnya di Allah gitu kan, gimana supaya dia soleha dan solehahnya kayak gitu. Amal jariah, sedekah. Ya udah kita sedekah gitu. Habis-habisan gimana caranya sedekah yang banyak. 1 juta, 2 juta, 100.000, berapa lah gitu kan. Atau mungkin ada yang sudah MM-an juga ada gitu kan, teman-teman kita di luar sana ada yang sedekahnya bisa 1 M gitu. Doalah ke sana. Tapi ada yang ketiga yang saya cuma punya ini sekarang waktu itu gitu ya. Cuma ini apa? Saya bisa nulis. Alhamdulillah sampai sekarang 23 buku yang saya terbitkan, dan ghostwriter juga beberapa tokoh nasional juga saya tuliskan gitu kan. Dari situ kenapa? Karena visi besar tadi. Apa visi besarnya? Yang tadi saya ambil yang ketiga-tiganya, tapi saya prioritaskan karena saya pengen amal jariah itu kayak royalti pahala. Maka saya pengen ngajarin ilmu nulis itu gitu kan. Nah makanya terlahir waktu itu dari situ saya merasa bahwa ini memang targetannya mungkin di sini, bukan hanya di dunia, tapi ketika saya pengen ninggal legacy, warisannya bukan berupa harta, tapi sesuatu yang bisa membuat banyak orang itu merasakan bahwa adanya saya tuh bermanfaat buat mereka. Makanya saya ambil tuh yang ketiga, karena saya tahu ilmu nulis, ilmu kuliah saya acak-adut. Ya udah nulis aja gitu ya, seperti itu. Ya udahlah belajar nulis. Saya punya teknik segala macam. Ya udah saya waktu itu zamannya BlackBerry Messenger. Ada yang ngerasain BlackBerry Messenger? Saya serius, tapi cuma bentar. Oh bentar ya. BBM gitu ya, habis itu digantikan sama WhatsApp. Di BBM itu siapa yang mau belajar nulis? Silakan balas, kan broadcast BBM ya. Silakan balas, ada 30 orang mulai 30 orang belajar. Ternyata dari situ mereka mendapatkan manfaatnya sampai sekarang masih saya buka kelasnya dan itu gratis. Kenapa? Karena tadi saya pengen mendapatkan royalti pahala gitu ya. Pengen dapetin royalti pahala, sampai sekarang alhamdulillah alumni sampai 75 ribuan. Wow. Kayak gitu. Keren. Dari situ mungkin enggak semuanya, tapi mungkin 1-2 itu yang bisa ketika saya ikhlas banget itu ngajarnya gitu ya, lagi nangis, lagi nggak ada duit, terus ikhlas banget ngajar gitu ya, mudah-mudahan itu jadi pahala saya dan bisa narik saya dari kubangan neraka seperti itu. Nah dari situ teman-teman benar yang dibilang Mas Aris gitu ya, bahwa kita itu sebagai manusia secara umumnya gitu, mau entah itu muslim atau apa gitu, apalagi yang muslim gitu ya, harus jadi orang yang di atas rata-rata. Contoh ya, saya pengen simulasi. Gak apa-apa jadi panjang. Gak apa-apa. Tenang. Saya pengen mempraktekkan kayak gini. Teman-teman di sini coba minimal sebutkan 5 kata benda aja di sini. 5 kata benda minimal. Siap ya? 1. Kacamata. 2. Terus? AC, TV. Oke, udah. Itu tidur. Oke, udah coba. Ada lagi? Silakan kursi. Oh teteh ini malah mbak ya. Kedua apa? Sepatu. 3. Meja. 4. Lukisan. Mana lukisan? Oke. 5. AC. Oke, udah. Iya. Oke, siapa lagi? Di belakang masnya deh. Mas ya, jangan nengok. Masnya. Silakan mas. 1. Oke. 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 Lantai. Oke. Udah, coba. Oke. Tahu nggak teman-teman? Dari situ apa pelajarannya? Bahwa setiap manusia, semua manusia dibagi 3. Yang pertama adalah orang yang mengurangi standar.
saya minta minimal 5. Ada yang nyebutnya cuma 1, 2, 3, 4 misalkan. Itu orang-orang yang mengurangi standar dirinya tuh. Tapi ada yang bilang kayak gini, minimal 5 kata benda, 1, 2, 3, 4, 5. Udah? Oh udah. Ngerti gak? Kan padahal saya bilangnya apa? Minimal. Kalau maksimal kepanjangan. Oh maksimal atau batas. Tapi maksudnya misalkan 5, dia nyebutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 misalkan. Nah beliau nih tetap ada minimal ada 6, 7 gitu ya. Kenapa? Karena orang-orang yang standar akan mudah digantikan oleh orang lain, apalagi di bawah standar. Dan orang-orang extraordinary gitu ya, itu susah untuk digantikan. Kenapa? Karena dia punya value yang lebih. Nah, value yang lebihnya apa? Minimal kita punya visi yang jelas dulu. Hidup kita itu buat apa? Ya nggak? Nah, akhirnya dari situ saya pengen gimana caranya. Pokoknya intinya adalah kalau dulu saya ngebangun bisnis itu habis-habisan 25 jam mungkin mikirin bisnis aja gitu, tapi nggak ada hasilnya gitu ya. Tapi dari situ kata mentor, lu nggak usah mikirin bisnis deh, lu fokus ngasih manfaat untuk orang lain. Sama nggak sama Mas Aris tadi bilang gitu? Betul. Jadi ketika kita ngasih manfaat untuk orang lain, itu kita lagi nggak ngebakar, nggak jadi lirik, enggak. Pasti akan datang sama manfaat-manfaat yang lain dari sisi yang nggak pernah kita duga. Dari situ teman-teman, saya fokus aja tuh ngajarin bisnis, ngajarin nulis dan segala macam, sampai akhirnya titik kata mentor kan biarin Allah yang nunjukin bisnisnya apa. Akhirnya terus tuh ngajarin nulis aja, udah dah ikhlas dah kata mentor gitu kan. Mau apa lagi coba, duit nggak ada, mau nyolot ke mentor, lu belagu banget sih gitu. Ya harus ngomong banget, lu ikutin aja gitu kan. Kayak gitu. Akhirnya dari situ ya udah saya ngikutin aja sampai di titik ada salah satu member KMO, namanya KMO Komunitas Menulis Online. Kang saya harus gitu ya, Kang gitu ya. Kenapa sih nggak bikin penerbitan aja? Ini nih mungkin yang dibilang mentor magic gitu ya. Magic gitu. kan kita nggak pernah kepikiran, saya nggak pernah kepikiran maksud mentor tuh apa sih gitu. Nanti Allah yang menunjukin ya bisnisnya apa gitu. Nggak pernah kepikiran. Kalau dulu ada peluang, garap coy, garap, ini ada nih ada mas. Oh pokoknya lagi habis-habisan kan, pokoknya bisnis gue pengen bisnis gitu kan. Tapi sekarang waktu itu udah rilis aja dulu, break time dulu kalau kata break time dulu coy, break time karena santai gitu ya. Sampai akhirnya, dan saya menikmatin banget itu. Lagi nggak ada duit, gaji cuma 3 jutaan, istri di Cirebon, saya waktu itu di BSD karena harus nyari nafkah gitu ya. Di salah satu mentor saya Mas Ipo Santosa. Habis itu yang terjadi ya udah akhirnya saya bikin penerbitan. Penerbitan itu ya simpel gitu, bikin CV-nya dulu segala macam gitu kan. Tapi tujuannya adalah bukan untuk mencari duit. Tujuannya adalah bagaimana caranya penulis pemula ini kita bisa bantu terbitin bukunya tanpa harus kurasi yang habis-habisan. Teman-teman kalau misalkan belajar pengen nulis dan terbitin buku misalkan di Gramedia misalkan, itu kan prosesnya banyak banget dan berat banget, nggak gampang. Bisa jadi 3 bulan, 6 bulan baru ada kabar. Kabarnya itu baru kabar diterima atau enggaknya kan kita tahu kita. Bisa setahun berikutnya gitu. Nah itu yang saya rasain juga gitu ya. Akhirnya saya memutuskan untuk bikin KMO Publishing waktu itu, dan saya bikin itu untuk ngebantu penulis-penulis yang yang mereka tulisannya bagus tapi mungkin nggak ada kesempatan untuk bikin di penerbit mayor. Tapi dijalankan nih. Gak apa-apa. Kalau udah mau tuh jadinya. Nah, akhirnya dari situ. Kalau ada yang menguap baru kita tutup. Baiklah. Nah, jadi habis itu, cuman karena modal saya terbatas, saya nggak mau penulis-penulis itu ngeluarin modal waktu itu, seperti itu. Jadi ya dengan ada modal yang sedikit gitu ya, kita coba terbitin buku itu. Tapi alhamdulillah mulai bagus, tapi ya segitu-gitu aja. Akhirnya saya mikir, gimana caranya supaya si penulis ini tanpa harus nerbitin buku fisik, dia bisa mendapatkan tulisannya dibaca sama orang lain dan dapat cuannya. Kenapa? Karena saya pengen penulis-penulis itu nulis itu bukan kegiatan di waktu-waktu luang, tapi luangkan waktu untuk menulis. Tapi benar-benar meluangkan waktu untuk nulis, dan kalau bisa nggak usah ngerjain yang lain deh, lu nulis aja dan dapetin duit kayak gitu. Sampai akhirnya satu kepikiran waktu itu tahun 2017 ada yang namanya Wattpad. Tahu ya Wattpad? Ya, ada yang tahu. Saya dulu menulis di situ. Oke, Viso. Pernah.
tahu juga ya, Vijo itu gara-gara Wattpad, gara-gara Vijo saya mikir saya bakalan dihujat gak ya kalau bikin platform kayak gitu. Karena di situ kan ada B2B, atau B2B, boy to boy gitu dan segala macam ya. Itu tulisan-tulisan itu serem-serem banget di situ. Kebayang kalau anak saya misalkan si Hapso misalkan baca novel di Wattpad atau di Vizo dan di situ ada ya yang ngeri-ngeri banget ya. Akhirnya saya mikir kalau nggak saya masuk ke situ waktu itu siapa lagi? Akhirnya saya masuk namanya waktu itu Ketix dan berdarah-darah teman-teman, berdarah-darah segala macam, rugi ratusan juta juga sampai akhirnya ini gimana ya kalau nggak gara-gara visi, gara-gara saya pengen penulis pemula itu bisa menghasilkan uang dari situ, mungkin saya udah berhenti, udah gue gak mau lagi deh, capek gitu. Tapi gara-gara visi itu teman-teman saya akhirnya bertahan. Nah bertahannya kayak gimana? Saya nyari lagi orang yang bisa ngebantu saya ketemu namanya Faiz Alamsyah, suaminya Asma Nadia. Ada yang tahu Asma Nadia? Tahu. Faiz Alamsyah itu kan ketemu, kita ngobrol, gini konsepnya, aplikasinya udah ada, sudah ada cuannya dari mana dan segala macam. Bagi hasilnya penulis harus lebih besar daripada kita. Kenapa? Karena konsepnya kalau prinsip ekonomi kapitalis itu kan modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Tapi di sana tuh enggak. Bagaimana caranya kita ngebahagiain orang lain, maka Allah akan memberikan kebahagiaan lain di sisi-sisi yang lain kayak gitu. Over deliver. Betul sekali. Tadi saya, ini benar banget. Benar. Relate banget. Itu karena prinsipnya kayak gitu teman-teman. Ketika kita membahagiakan orang lain, pasti bukan lagi insya Allah udah pasti Allah bakalan ngebahagiain diri kita dengan cara yang nggak pernah kita pikirin. Kebayang nggak tiba-tiba kita misalkan ada salah satu yang priceless banget ya. Ketika dia nulis di KBM, terus tiba-tiba dia butuh duit buat apa coba? Bukan buat beli rumah, bukan beli apa, beli susu. Kebayang nggak? Kang, bisa nggak duitnya cairin dulu? Kenapa emang? Saya mau beli susu buat anak. Tolong cairin dulu. Gimana nggak bisa ini gitu kan? Bagaimana kita bisa membahagiakan orang lain dengan di titik-titik terlemah ketika mereka di titik terlemah dan kita bisa memberikan wasilah kebaikan kepada mereka. Disitulah akhirnya dari akhirnya banyak tuh mulai testimoni. Kang, alhamdulillah saya bisa membangun rumah, ngerenov rumah dari yang tadinya rumahnya ini tanah gitu ya, lantainya tanah, bilik, sampai akhirnya dia bikin bata kayak gitu. Sampai di bawahnya merinding saya. Sampai di bawahnya udah bisa pakai semen dan segala macam. Bagaimana ada orang-orang, ada ibu-ibu rumah tangga, dia bisa lolos dari rentenir. Bagaimana dia bisa ngambil tanah yang sudah tahunan dia nggak bisa lunasin, dari situ dia bisa lunasin. Itu yang priceless banget teman-teman. Dari situ akhirnya kita sadar bisnis itu bukan hanya tentang untung rugi, tapi bagaimana kita membahagiakan orang lain sehingga kita bahagia di dunia maupun di akhirat nanti. Seperti itu. Itulah bisnis, itulah nulis teman-teman. Jadi dari situ teman-teman, saya punya konsep ini. Kenapa harus nulis? Karena dari tadi ya, dari hadis qudsi ya, Mas Haris. Aku nanti walama bil kolam. Yang ini yang tiga itu loh, tiga. Oh iya, iya diskusi ya tentang hadis 3 amalan. Amalan yang dibawa meninggal, selain itu nggak ada lagi gitu ya. Nah dari situ akhirnya saya jabarkan sedikit gitu ya. Jadinya kebermanfaatan ilmu, kebermanfaatan finansial. Kenapa ilmu? Karena ilmu itu harus tersebar luas, ilmu yang baik. Maka kalau di KMO konsepnya adalah menulislah tentang kebaikan. Kalau misalnya nggak tentang kebaikan, mendingan lu nggak usah nulis deh. Kenapa? Karena kalau misalkan nggak amal jariah ya dosa jariah jadinya. Kebayang satu buku, 1 orang atau 2 orang aja baca itu kalau misalkan bukan amal jariah itu jadi dosa jariah dan kita bisa ditarik ke neraka atau sebaliknya kita bisa ditarik ke surga kayak gitu. Seperti itu ya. Nah sampai akhirnya kita ngomong apa ya? Intinya bagaimana visi besar kita itu bisa memberikan wasilah ke banyak orang dan Allah akan membahagiakan kok dari sisi-sisi yang kita nggak pernah membayangkan sebelumnya. Bahkan kita sebelum doa, sebelum kita ucapkan Allah sudah mengabulkan itu gitu. Kayak gitu sih kira-kira Mas. Thank you plus buat Mas Randy Murti. Gak apa-apa Mas ya. Jauh-jauh dari Cirebon kok. Ya ini pertemuan kita pertama ya Mas ya? Iya. Sering cacetan di medsos tapi baru
Iya, malah baru ketemunya sekarang ya, Masya Allah. Di waktu yang tepat. Saya udah ngomong beliau, Mas aku biasanya kumpul sama anak-anak perpus gitu. Tapi nggak kayak biasanya, Mas. Biasanya kelas bisnis apa gitu. Ini anak-anak mahasiswa, anak-anak ini gitu. Ini break time. Jadi kita perlu memang ya ruang-ruang kosong yang nggak ada transaksi di situ. Ruang kosong yang kita tadi beliau sampaikan tadi. Ruang kosong untuk kindness, untuk kebaikan, generosity, ketulusan, bagaimana beliau mengajar. Nah, ruang kosong itu ternyata itu yang akan menjadi leverage dalam kehidupan kita. Semakin banyak kita memberikan ruang-ruang kosong taman transaksi itu, ya kita akan semakin beyond dalam kehidupan kita itu sih. Itu kayaknya udah rumus alam begitu ya, hukum alam yang terjadi teman-teman. Baik, teman, ada yang mau tanya sama Mas tadi? Wah, ini Mas Umar ini, Mas ini salah satu peserta break time. Saya pertama kali lihat beliau waktu komentar di kelas itu, ini bukan orang biasa nih. Ya, kan kita bisa melihat kualitas dari bahasanya gitu ya. Tapi beliau waktu itu jadi karyawan timnya teman saya gitu. Paling karyawan biasa gitu ya. Beliau nggak tahu kalau saya tahu. Beliau seorang komposer hebat ternyata. Masya Allah, saya lihat di video YouTube-nya ditonton ribuan orang. Wah, jadi dirijen kayak Erwin Gutawa gitu ya. Tapi nyamar kayak ordinary people gini, saya nggak tahu apa yang terjadi. Oke, mau Mas Umar, silakan bertanya Mas. Ternyata sudah tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang itu dulu kan. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih ke Mas Aris dan tim. Kalau saya tidak memaafkan lagi batu Mas Aris kemarin. Saya sering mengikuti kegiatan pelatihan sampai biasanya 7 hari, gimana gitu, sampai ada yang setengah bulan, ada yang 3 hari. Tapi break time itu 2 hari. 2 hari ya, saya nginepnya cuma 1 hari Mas. 2 hari ya. Nginepnya 2 hari. Tapi jujur sampai sekarang itu ke bawah, dan saya baru nyadar ternyata setelah Mas Haris bilang kita nggak janji ini sukses nanti gini, memang ternyata selama ini pelatihan yang saya ikuti itu kita harus ini ternyata memang seperti itu, dan saya baru menyadari setelah Mas Haris kita nggak menjanjikan tapi kita ditinggalkan rasa. Masih Pak. Kita ditinggalkan rasa yang luar biasa Mas Haris. Jadi saya melihat itu faktanya, statusnya teman-teman alumni break time dikit-dikit break time nih statusnya. Jadi saya terpengaruh di otak saya, sepengaruh itu ya apa yang dilakukan oleh tim Mas Ari dan teman-teman. Jadi saya nggak mau mempromosikan, tapi secara faktual, secara yang saya rasakan, teman-teman yang ada di sini mungkin coba deh ikut break time. Saya yakin gak akan nyesel banget. Memang gak ada janji, gak ada apa. Mas Ari tidak yang seperti pematerian yang keluar kita hari ini santai, nyaman, tapi bekasnya banget. Itu yang saya rasakan. Oleh karena itu Mas Aris berhubungan dengan yang Mas Aris tadi sampaikan, ketertarikan, kebaikan, stamina dan kesediaan kita untuk menjadi gelas lah dulu yang tidak terisi air. Ketersediaan kita merasa kurang, merasa tidak di atas terus, itu hubungannya saya sampaikan secara jujur. Mas Aris itu seperti makanan. Kalau bahasa ya, makanan ini dan saya lakukan. Jadi makanan yang apa ya? Saya tulis di sini tuh Mas Ari berat makanan, minuman yang medis. Saya pengen terus Mas Ari sana, saya samperin. Mas Ari sini saya samperin, ngoput dari Batu tadi. Mas Suki gak bisa datang karena istrinya sakit, tapi saya ngebut
meskipun saya terlambat, alhamdulillah dapat ilmu, terus dapat habis ini saya juga mau nanya ke Mas yang Mas Tendi. Mas Tendi. Oke, saya tadi nanya. Mas Tendi, saya mau nanya juga nanti tentang menulis ini Mas Haris. Saya juga senang menulis. Nah, ini sekalian. Tapi nggak seneng posting tulisan tersebut gitu ya? Saya bisa, termasuk BFP nggak pernah saya posting. Itu nggak pernah saya posting. Jadi saya senang menulis. Seperti yang Mas sampaikan tadi itu, saya dulu mungkin angkuh dalam menulis. Jadi saya pernah buat satu buku yang saya ingin benar-benar pure Mas Haris. Benar-benar itu karya saya menulisnya sendiri, gak mau ngelihat yang lain. Saya jadikan, mau ngambil daftar pustaka tuh bingung sampai gimana ini. Akhirnya saya mau gak mau hari nyari satu untuk ada daftar pustaka. Itu yang saya mau tanyakan ini sebenarnya boleh nggak? Kan maksudnya memang kita nutup mata, coba deh saya memang benar-benar dari saya itu boleh apa enggak? Satu itu. Yang kedua, dengan berkembangnya teknologi yang sama Mas Hendi tadi itu memang ternyata sangat membantu. Itu di buku kedua saya kombinasikan gitu. Dikombinasikan, ternyata saya merasa lebih kreativitas itu kadang merasa kurang, kadang juga merasa terbantu. Dengan adanya itu saya kalau secara jujur nih di pertama itu terasa banget, jadi otak saya berfungsi banget gitu. Tapi dengan berkembang teknologi kita dibantu seperti ini dan lain-lain itu bagus banget. Tapi saya sendiri merasa apakah yang saya rasakan benar dan saya harus melakukan apa itu saya mau nanya. Yang ketiga, saya sedang nulis Mas Haris karena pas ini momennya. Ini buku saya yang ketiga. Inspirasinya dari beliau, dari Mas Haris. Kenapa saya ngejar Mas Haris itu karena tak cari ilmunya, tak pokoknya sampai ke YouTube-nya, ada dikasih solusi sampai semuanya tak cari. Meskipun nggak bisa ketemu Mas Haris, saya dengarkan semuanya Mas Haris coba sampaikan. Itu cara saya mempelajari sosok seperti Mas Haris, karena buat saya ladang banget ilmunya Mas Haris itu. Sampai saya menghasilkan dari pelatihan itu juga Mas Haris, saya dari situlah saya menyelesaikan sebenarnya 1 bulan sudah, tapi setelah break time itu saya alhamdulillah bisa finishing. Nah kebetulan ada Mas Hendi tadi. Ya. Saya bingung mau menerbitkan di mana ya, apa dari sebelumnya ya. Saya langsung putuskan malam ini saya nanti buku yang ketiga tak terbitkan di Bismillah ya, di Mas Hendi tadi. Saya bingung beneran. Di mana ya, udah nanya-nanya kemarin sampai di Jogja, sampai ke apa namanya nyari gitu. Alhamdulillah sudah menemukan yang pas banget gitu. Terakhir Mas Haris, saya surprise sama tempat ini banget ya. Saya kok gak pernah kesini. Padahal saya senang nulis. Saya nyampe tadi luar biasa. Akhirnya saya foto-foto. Izin Mas Haris saya kirimkan ke salah satu teman komunitas, teman influencer. Dan saya list, ada yang mau kesini nggak? Ini sudah ada 21. Masya Allah. Yang mau mereview. Saya bilang tapi nggak dibayar loh, saya bilang gitu. Gak apa-apa Mas, nggak dibayar. Jadi makanya tadi ke mbaknya yang soft spoken. Mbak pernah influencer di sini? Ada Mas, katanya enak banget sih pelayanannya. Jadi insya Allah nanti ada 21 yang mau nganteri main-main kesini sambil. Thank you. Biar sama-sama bermanfaat. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gara-gara mau ada influencer sampai lupa tadi tanya apa ya Mas Edi. Lupa saya pertanyaannya. Ini jawabnya Mas Edi udah jawab. Apa saya tadi Mas? Saya gara-gara influencer tadi, gara-gara ada transaksi jadi kayak Rasa buku yang tulis sendiri sama rasa buku yang sudah berkembang teknologi itu. Iya, jadi gini teman-teman, saya ngomong AI itu gini.
semakin banyak AI itu superficial dan artificial. Namanya juga artificial intelligence ya. Artificial. Jadi mungkin akan banyak orang bisa nulis buku. Ya, semakin banyak orang yang ketergantungan dengan AI yang akhirnya kemudian jadi skim, nggak dalam. Nah, itu kesempatan kita untuk menulis buku-buku yang dalam sebagai magic gitu Mas. Jadi bukan jadi kayak tadi ya, kayak halangan gitu. Ya jadi akhirnya jadi katalis saja, jadi partner ya untuk kemudian kita bisa menciptakan karya-karya yang autentik gitu. Nah, ngomong-ngomong tadi, nah ini saya juga mau sedikit pamer gitu karena saya juga mau menerbitkan buku lagi yang kedua. Saya juga bingung lagi ini mau terbit di mana ya? Mas jangan ke Mas Hendy juga nih. Saya bikin sorry, ini kok nggak keluar. Oh, c. Kan Mas sambung. Mas kayaknya CC ininya apa namanya konektornya ini loh. Oh ini nih. Ya kok saya nggak baca. Nah ini nggak apa deh, jujur aja. Ini buku saya yang terbaru, Customer Experience Copywriting gitu. Jadi bagaimana sih chat itu bisa menciptakan customer experience gitu, tone-nya seperti apa. Jadi tapi sebenarnya itu buku bisnis ya, untuk para sales, untuk para CS dan sebagainya. Itu ada 190 halaman dan ini rujukan kami, daftar bacaannya dari Anne Hanley, dari Donald Miller dan Simon Sinek, macam-macam gitu. Ini salah satu daftar pusaka. Jadi teman-teman kalau nulis buku, memang kalau kita pengen bikin standar itu harus memang standarnya luar negeri. Kalau kita pengen buku yang beyond, ya jangan buku yang artificial gitu ya. Jadi kita harus cari sumber-sumber terbaik untuk kemudian kita bisa tadi steal from many gitu. Saya mencuri dari buku-buku ini gitu ya. Terus kemudian juga insya Allah yang pertanyaannya sampai tadi itu saya jawab. Oh enggak ya itu sih Mas ini Mas Umar bukan halangan ya, tapi justru kita akan punya kedalaman gitu. Saya Mas kalau membaca buku, saya mungkin nggak apa ya, saya bagi sharing ya teman-teman. Kalau saya membaca sebuah buku itu saya coret-coret bukunya, saya garis bawahi. Habis saya garis bawahi, selesai semua saya garis bawahi, dan saya tulis ulang apa yang saya garis bawahi di buku saya. Itu akan betul-betul nempel banget gitu ya. Jadi ini satu buku ini berapa halaman ya saya tulis bawahi, dan kita akan dapat insightful dari buku yang kita baca tadi itu. Jadi itu kita kayak jadi AI-nya gitu. Jangan salahkan langsung ada buku, aku tak coba gimana sih ringkasan buku tersebut. Itu skim. Itu akan jadi superficial, itu akan dangkal, shallow gitu ya. Akan dangkal banget. Maka Anda harus deep. Ketika berkarya Anda harus yang deep, rigorous, yang dalam gitu. Sekalian. Jangan bikin sesuatu yang nggak masterpiece gitu. Walaupun tadi fake it until you make it. Bagi Anda ini masterpiece. Mungkin orang lain anggap belum masterpiece, nggak apa-apa. Nunggu waktu sampai itu make it gitu ya. Kalau tadi di materi Austin Kleon tadi itu. Seperti itu teman. Ya, jadi pastikan ketika Anda menulis, jumlah buku yang Anda baca itu banyak. Literasi Anda itu banyak. Pokoknya jangan tanggung-tanggung, jangan bikin buku-buku yang nggak biasa. Ya, siapa sih penulis terhebat yang Anda kenal? Ya, mungkin saya kalau novel
Saya nggak pernah jarang banget baca novel, tapi saya suka buku memoir novel. Jadi saya mempelajari Elizabeth Gilbert dengan Big Magic-nya, saya belajar dengan Hakimi Murakami, gitu ya. Ya saya harus tahu apa yang dipegang sama Hakimi Murakami, apa hobinya. Dia menulis buku tentang lari gitu ya. Saya baca buku tersebut. Jadi kalau teman-teman pengen buat karya, intinya Anda harus cari yang paling hebat, yang masterpiece dan yang orang hebat, dan kemudian Anda dalemi orang tersebut gitu. Ya. Nah, salah satu cara kalau di buku Silent Artist, kalau kita pengen karya hebat tadi Mas, jadi ada satu orang tokoh itu kita mungkin bahasanya kita imitasi itu, tapi nggak kita keluarkan ya, kita pelajari satu orang tadi, habis itu cari siapa 3 orang yang mempengaruhi orang tersebut gitu. Saya ini belajar dengan Robin Sharma ya, kemudian saya harus cari siapa 3 orang yang mempengaruhi Robin Sharma. Saya suka One Piece ya, saya suka Eiichiro Oda, bukan cerita One Piece-nya, saya cari apa literasinya orang bisa bikin karya seperti One Piece ya. Ternyata saya ceritanya ada di Fahrenheit 451 gitu ya, di novel tahun 1960-an. Jadi ya ternyata Oda juga pencuri juga gitu ya. Ternyata literasi Abad Kekosongan macam-macam itu ada di novel Fahrenheit 451 gitu. Nah semua nggak ada yang, tapi ya itulah seorang artis gitu ya, itu seorang artis. Itu mungkin Mas saya jawab simpul jadi satu. Kalau yang masalah bukunya mungkin Mas Tendi bisa. Terus kalau saran saya Mas Umar, Anda harus show your work Mas, wajib beli bukunya Show Your Work, Anda pelajari, karena Anda terlalu malu untuk menunjukkan karya Anda gitu ya. Saya nggak ngomong itu fear Mas. Show your work. Show your work. Ya. Kalau bahasanya saya nggak ingin menunjukkan bahwa Anda malu. Enggaknya tuh biasanya dalam otak unconscious tuh nggak ada. Karena beliau terlalu humble ya. Beliau ini orang yang keren tapi terlalu sangat-sangat humble banget gitu ya. Ya, tapi karena jadi sangat humble, jadi itu bukan, saya nggak menilai bukan humble tapi fear, tapi ketakutan. Sorry Mas Umar.